Pemirsa, debat Cawapres yang pertama cukup menarik perhatian hingga debat kandidat di podium berlanjut dengan debat antar pendukung di dunia maya. Debat keempat ini akan sekaligus menjadi kesempatan terakhir bagi Cawapres untuk meyakinkan publik dan menajamkan visi dan misi mereka. Lalu siapa yang akan mencuri perhatian pemilih dalam debat kedua Cawapres 2024? Sudah bergabung bersama saya di studio Head of Cakradata Muhammad Nurdiansyah atau akrab disapa Mas Dadan. Iya, Mas Dadan, apa kabar? Baik, Mbak. Baik ya. Sudah hadir pula mantan Ketua KPU RI Ilham Saputra. Selamat pagi, Mas Ilham. Apa kabar, Mas? Baik, alhamdulillah. Baik ya. Dan melalui Zoom, pengamat komunikasi politik Universitas Brawijaya, Anang Sujoko nanti akan bergabung bersama kami. Tetapi kita masih menunggu ya komunikasi kami dengan Pak Anang. Nah, kita akan bahas dulu terkait dengan tadi tren percakapan dan juga analisis sentimen ya. Ke Mas Dadan dulu nih. Kalau kita lihat di debat pertama Cawapres, bagaimana nih melihat respon publik terhadap ketiga Cawapres yang tampil di debat pertama? Baik, memang debat Cawapres ataupun debat kedua ya di dalam kontestasi rangkaian debat yang dilaksanakan oleh KPU ini memang mendapat sorotan atensi yang jauh lebih besar dibandingkan debat Capres pertamanya bahkan dari segi total percakapannya. Yang pertama memang mungkin dari segi sorotan ada faktor Gibran Effect. Itu yang memang menjadi daya tarik tersendiri bagi kalangan netizen untuk bagaimana memperbincangkan terhadap debat Cawapres maupun juga Cawapres ini. Kalau kita lihat pada tren tadi yang kita lihat pada debat Cawapres pertama, memang sosok Gibran sejak sebelum pelaksanaan debat itu pun sudah banyak diperbincangkan dengan banyaknya sekali narasi tentang bagaimana warganet penasaran dengan sosok kandidat Cawapres Gibran ini, apalagi mungkin dengan segala macam pro kontra yang sempat terjadi juga berkaitan dengan dirinya. Namun di sisi lain Gibran saat itu memang dari pendapat warganet pendapat atensi yang cukup positif karena penampilan yang cukup epik di debat Cawapres pertama seperti itu, yang memang pada akhirnya juga secara sentimen tadi kita bisa lihat Gibran mendapat sorotan sentimen yang jauh lebih positif. Sedangkan kalau kita lihat dari kandidat Cawapres yang pertama maupun juga yang ketiga saat itu di debat Cawapres pertama, Muhaimin Iskandar justru diperbincangkan lebih banyak mayoritas sentimen negatif karena memang dirasa banyak memberikan pernyataan-pernyataan yang blunder menurut warganet. Serta di sisi lain juga Cawapres Mahfud MD yang dalam konteks perbincangan di ranah jagat maya tidak begitu mendapat banyak sorotan ataupun juga percakapan. Nah, yang menjadi menarik mungkin menjelang debat Cawapres yang kedua ini ataupun debat Capres keempat nanti malam ini kayak gitu, bahwasanya memang tren percakapan sejauh ini terus meningkat. Namun yang perlu menjadi catatan bahwa tren percakapan ini memang lebih banyak mayoritas menyoroti terhadap berbagai macam sorotan gagasan yang notabene-nya tidak serta-merta dilontarkan oleh para masing-masing kandidat Cawapres, melainkan memang lebih banyak juga dikonstruksi ataupun juga di-engineer oleh para masing-masing tim pemenangan dari masing-masing Capres maupun juga Cawapres tersebut. Soal gagasan tentu dinanti oleh publik ya. Betul gagasan sekali. apa saja yang paling ditunggu-tunggu oleh publik? Baik, nah memang dalam analisis kami ada dua sorotan. Yang pertama adalah sorotan terhadap percakapan warganet atas gagasan-gagasan di masing-masing kandidat Cawapres tersebut. Dari bagaimana ketika sosok Muhaimin Iskandar, kita juga melihat ada sorotan yang paling dominan saat itu adalah di periode tanggal 13 sampai 19 Januari terkait dengan komitmen untuk membangun wisata halal. Lalu juga terkait dengan ada sorotan terhadap polemik BBM, itu juga mendapat sorotan yang berkaitan dengan tema malam hari ini. Kalau kita lihat juga dari kandidat Cawapres nomor 2, Gibran, yang mendapat sorotan paling besar dari percakapan warganet itu adalah terkait dengan pertemuan Gibran dengan raja-raja adat di Maluku saat itu. Itu juga mendapat sorotan yang begitu banyak dari kalangan warganet dan juga menjadi perbincangan tersendiri, serta juga komitmen untuk melanjutkan food estate ataupun juga swasembada pangan yang merupakan kelanjutan dari program pemerintah saat ini. Begitupun juga dengan Mahfud MD pun juga mendapatkan sorotan hal yang serupa juga, salah satunya adalah terkait dengan polemik di Wadas yang memang ini mendapat polemik dari kalangan warganet, ya apalagi memang ini punya catatan tersendiri dengan kandidat Capres yakni Pak Ganjar Pranowo saat ini. Kurang lebih kalau untuk sorotan terhadap percakapan warganet demikian. Namun di sisi lain kita juga memantau dari percakapan Cakradata ini ada juga isu-isu publik yang bergulir yang memang tidak korelasi secara erat dengan masing-masing kandidat Capres. Cawapres nomor 1, 2 maupun juga 3 diantaranya ada terkait dengan isu di lingkungan hidup mengenai deforestasi, itu juga mendapat sorotan dari percakapan warganet yang cukup tinggi juga. Lalu juga elektrifikasi itu juga mendapat sorotan yang tinggi serta energi terbarukan. Dan juga terkait dengan rancangan undang-undang masyarakat adat itu juga kami menemukan ada temuan berbagai macam word cloud ataupun juga tren percakapan yang cukup
tinggi juga. Ya memang harapannya saat itu kita melihat juga menganalisis bahwa warganet mengharapkan bahwa topik-topik hal tersebut bisa menjadi perbincangan dalam agenda debat nanti malam. Seperti itu adalah isu-isu yang diharapkan publik bisa keluar ya. Ada solusi, ada ide-ide terkait dengan program-program ini. Terkait dengan Wadas dan food estate, ini bagaimana sentimennya di publik? Terkait dengan food estate terlebih dahulu, Bu Gen. Jadi memang terkait dengan food estate ini memang terbagi menjadi dua klaster sentimen ya. Yang pertama adalah dari sorotan terhadap Caimin tersendiri ataupun Gus Muhaimin yang memang mengkritik terhadap keberlangsungan food estate dan bahkan berkomitmen untuk tidak melanjutkan dan lebih preferensi untuk bisa memberdayakan petani sekitar. Nah ini mendapat sorotan yang positif dari kalangan warganet terkait dengan hal tersebut. Dan di sisi lain memang terkait dengan komitmen Gibran untuk bisa melanjutkan food estate ini memang saat ini memang mendapat sorotan negatif yang jauh lebih dominan kayak gitu. Karena memang masyarakat ataupun juga dalam hal ini warganet masih belum menilai hasil yang cukup optimal yang didapatkan oleh masyarakat Indonesia terkait dengan hasil food estate itu sendiri. Lalu di sisi lain terkait dengan konflik Wadas ini juga menarik bahwasannya di awal memang ini menjadi sorotan karena tadi kaitannya konflik Wadas ini punya keterkaitan historikal tersendiri dengan kandidat capres nomor urut 3 seperti itu. Namun di sisi lain hal ini justru mendapat penyeimbang ya opini ataupun sentimen positif setelah memang Ganjar dan juga Mahfud secara klaim dengan berani menyampaikan bahwasannya memang hal itu harus bisa diulas dalam ditantang balik gitu kepada kalangan warganet yang memang memperbincangkan hal itu. Jadi saya kira juga warganet dalam hal itu nampaknya juga mengharapkan bahwa sorotan terhadap konflik Wadas ini juga bisa diulas dalam rangkaian debat nanti malam. Baik, nanti kita simak ya apakah ini akan disinggung juga oleh cawapres yang lain terkait dengan isu-isu yang dinanti oleh publik. Kita ke Mas Ilham dulu. Mas Ilham, ini adalah debat keempat untuk Pilpres 2024, menjadi debat terakhir untuk cawapres, menunjukkan bagaimana visi misi adu program. Evaluasi sebagai mantan Ketua KPU RI terkait dengan debat yang sudah terselenggara, 3 debat sudah terselenggara. Ya, sebetulnya banyak kritik terhadap konsep atau format debat yang sekarang. Misalnya saja terkait dengan bagaimana panelis tidak bisa menyampaikan pertanyaannya gitu ya langsung dan kemudian bertanya lagi kepada para capres dan cawapres. Tetapi memang yang menjadi pertanyaan adalah konsep ini sebetulnya udah konsep lama. Dari tahun 2004 sampai sekarang konsepnya sama terus. Di masa saya juga demikian. Karena memang ada berbagai pertimbangan misalnya saja soal waktu dan kemudian juga soal iklan dan sebagainya. Kemudian juga ketika secara teknis kita bicara dengan pihak TV juga memang agak sulit untuk kemudian kita membuka ruang seperti yang diminta oleh publik. Tetapi at least karena saya lihat bahwa sekarang calon presiden dan calon wakil presidennya debatnya lumayan bagus. Sehingga faktor-faktor teknis tadi lumayan tertutupi dengan kemudian bagaimana masyarakat begitu sangat antusias terhadap proses debat ini. Nah, jadi itu. Dan kemudian kedua adalah dari panelis. Nah, saya agak mengkritik terkait dengan panelis saat ini yang terkait dengan soal lingkungan hidup. Kenapa tidak ada Walhi di sini? Ya, pada Walhi Warna Lingkungan Hidup ini selalu kita undang dalam beberapa kali debat terkait dengan isu-isu lingkungan hidup. Karena kan saat ini nanti ada urusan lingkungan hidup, agraria dan sebagainya. Nah, saya tidak tahu kenapa. Saya melihat juga ada salah satu dari NGO Essential Service Reform, itu saya juga belum pernah dengar, tapi it's okay lah. Memang para panelisnya adalah bagian dari yang terkait dengan tema debat saat ini. Tetapi Walhi tentu punya lebih banyak perspektif lingkungan karena mereka sudah lama ada di Indonesia dan concern dengan persoalan-persoalan lingkungan hidup. Nah, itu kritik saya karena memang Walhi ini kan lumayan kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, misalnya saja terkait dengan food forest, terkait dengan bagaimana IKN dibangun dengan hutan yang tidak diperbaiki, dipelihara dengan baik dan sebagainya. Nah, itu. Nah, jadi saya kira memang teman-teman KPU tentu punya evaluasi terkait dengan pelaksanaan debat. Misalnya saja gini, ketika debat capres pertama, itu kan tidak ada mimbar misalnya saja. Itu kan jadi perdebatan, jadi akhirnya kemudian diadakan mimbar. Kemudian dibuat aturan ketika Gibran menyampaikan pertanyaan singkatan-singkatan. Nah, kemudian dievaluasi oleh KPU singkatan-singkatan tidak boleh lagi atau kemudian harus dijelaskan apa singkatan itu gitu kan. Nah, ini kan bagian dari evaluasi dan saya kira ini baik. Dan bahkan juga dulu ketika ada isu tidak ada debat cawapres, kemudian kita banyak bicara TV dan sebagainya, debat cawapres akhirnya ada dan tidak ditemani misalnya seperti itu. Jadi saya kira seharusnya kemudian debat capres dan cawapres ini bisa lebih baik. Dan kritik saya adalah tinggal bagaimana kemudian menentukan panelis tidak hanya dari kampus-kampus yang
sorry to say nih, UGM sudah berapa kali terus-terusan UGM misalnya saja. Kenapa tidak kemudian dari kampus-kampus yang di Indonesia Timur misalnya, yang punya concern dengan persoalan lingkungan, misalnya saya seperti itu kan. Kemudian masyarakat adat, ya masyarakat adat itu kan paling, kalau saya lihat di Timur itu banyak sekali ya, di NTT, di Papua dan sebagainya. Nah harusnya saya kira akan lebih baik kalau kemudian panelis ini adalah orang-orang yang memang concern dan kemudian daerah-daerah yang kira-kira termarginalkan dengan isu-isu yang nanti malam akan dibahas oleh para cawapres. Soal panelis ya kritik Anda. Betul. Kemudian soal format ya, kalau kita bicara format, ini kan capres atau cawapres yang pertama kali menyampaikan visi misi ini ada di posisi tengah. Betul. Kalau yang malam nanti adalah Muhaimin Iskandar, pertama akan menyampaikan visi misi. Nah bagaimana melihat format ini format baru kan, Mas Elham, seperti ini? Sebenarnya gini, ini adalah masukan biasanya dari tim ketika kita, jadi gini, kalau KPU itu kan ketika membuat debat kita undang tim, Kira-kira ada masukan yang tidak melanggar peraturan KPU, yang tidak melanggar undang-undang, itu biasanya diakomodir, ya. Mungkin terkait dengan mungkin Mbak Eva lebih tahu terkait dengan view di TV misalnya saja, ya. Yang di tengah mungkin lebih menguntungkan, dianggap seperti itu oleh timnya gitu ya. Nah kemudian masukan ini diterima mungkin oleh semua tim, oleh tim capres dan cawapres. Kemudian itu yang kemudian dijalankan oleh KPU. Saya agak lupa di periode saya ketika itu apakah seperti itu atau tidak, tetapi memang biasanya ini masukan dari tim capres dan cawapres selama tidak melanggar peraturan undang-undangan. Jadi saya kira itu no problem. Tapi memang jadi pertanyaan, kok publik banyak bertanya ke saya, teman-teman saya juga tanya, kenapa sih begini? Saya kira ini karena gantian dan ini disepakati bersama. Dan saya kira itu no problem ya, artinya bahwa kemudian tinggal bagaimana kemudian publik melihat bagaimana capres dan cawapresnya itu bisa menyampaikan visi dan misinya. Baik, menarik ya. Baik, kita juga akan menyapa Pak Anang Sujoko sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi Pak Anang. Selamat pagi Mbak Eva, Pak Ilham, dan selamat lagi. Baik Pak Anang. Pak Anang, kalau kita berkaca pada debat cawapres yang pertama, ini kan karakter asli dari masing-masing kandidat mulai terlihat ya, bukan cuma yang dicitrakan di depan kamera. Apakah ini artinya tidak akan ada lagi kejutan-kejutan di debat nanti malam, debat kedua untuk cawapres? Ya, terima kasih Mbak Eva dan teman-teman semuanya. Ya, saya tidak bisa menjawab apakah akan ada kejutan atau tidak. Tetapi dari debat cawapres yang pertama atau debat di Pilpres kedua, pasti dari masing-masing tim ses melakukan evaluasi. Evaluasi inilah yang kemudian akan diwujudkan untuk memperbaiki performa masing-masing. Contoh misalkan masing-masing cawapres di debat pertama itu kan cawapres 01 banyak kritikan terkait dengan masalah penggunaan waktu, pengelolaan waktunya kurang bagus. Kemudian di cawapres yang 02 itu lebih menggunakan cara-cara komunikasi yang mematikan lawan. Sementara cawapres 03 kalau kita lihat banyak ekspektasi orang berharap performa dia jauh lebih garang ya. Tetapi kenyataannya cenderung menampilkan inferior lah. Namun harapan saya ketika apa yang seharusnya nanti muncul ya dalam kejutan-kejutan itu sebetulnya bukan hanya bicara pada kejutan, tapi kepandaian dari masing-masing cawapres itu dalam mengelola komunikasi. Bagaimana debat itu betul-betul diarahkan untuk menampilkan gagasan yang masuk akal, bagaimana kemudian dengan waktu yang sangat terbatas itu memiliki sebuah substansi yang betul-betul secara prinsip digunakan untuk meyakinkan audiens. Saya kira begitu, Mbak. Nah, bentuk kejutannya seperti apa? Satu hal yang mungkin ingin saya sampaikan adalah ketika cawapres 02 pada saat debat itu kan memunculkan aura positif. Tetapi kenyataannya setelah debat itu justru netizen memiliki penilaian lain yang itu cenderung menunjukkan sentimen negatif. Nah, dari kejutan apa yang terjadi nanti memungkinkan ya cawapres 02 ingin membuktikan bahwa penilaian netizen itu adalah tidak benar. Sementara kalau di cawapres 01 pasti ada upaya untuk memperbaiki performanya sebagai seorang aktivis harus seperti apa. Mantan aktivis, ketua umum partai politik, ya tentu saja setiap kata itu mestinya akan memiliki nilai-nilai yang kritis, terstruktur, kemudian cenderung masuk pada pemikiran yang sangat substantif. Begitu Mbak Eva.
Jadi publik menunggu gagasan yang masuk akal dengan durasi yang terbatas itu ya Pak Anang. Pak Anang, kalau diibaratkan debat itu kan seperti medan perang begitu ya, masing-masing kandidat menyiapkan jebakan. Dan di debat sebelumnya ada yang cukup terlihat jelas, bahkan Anda sampaikan ada komunikasi yang mematikan lawan. Nah, ini apakah akan dilakukan dengan adanya aturan yang baru, tidak boleh ada singkatan, kemudian istilah asing juga harus dijabarkan, harus dijelaskan kepada cawapres yang lain dan juga publik? Ya, jebakan-jebakan itu kan sebetulnya bukan murni ide gagasan dari cawapres. Saya yakini itu adalah dari tim ses. Dan jebakan itu tidak akan membangun sebuah perdebatan yang berkualitas. Jebakan yang ada justru kemudian mematikan potensi yang asli pada masing-masing cawapres. Seharusnya setiap pertanyaan kemudian itu berujung pada pembuktian penggalian gagasan yang genuine. Tampilan-tampilan yang genuine. Sementara kalau hanya dengan menggunakan jebakan, kembali lagi bahwa siapapun yang menggunakan jebakan itu akan mencerminkan bahwa pribadi seseorang itu ada sebuah istilahnya kalau saya katakan semacam cheating ya. Ada sebuah niat yang tidak bagus dalam menjebak itu. Nah, sebagai acara resmi dalam debat cawapres ini, ketika ada sebuah kata jebakan harusnya diarahkan kepada pembuktian konsistensi gagasan yang dipaparkan. Tapi ini bukanlah bukan kata jebakan, tetapi lebih bicara kepada bagaimana setiap cawapres itu mampu membangun sebuah pertanyaan-pertanyaan untuk membuktikan genuinitas, konsistensi gagasan, dan tentu saja berbicara pada pembuktian antara apa yang dikatakan kemudian dan track record dengan sebelumnya. Dan kalimat-kalimat ini harusnya disusun dengan bahasa-bahasa yang populer. Karena ingat bahwa debat cawapres ini disaksikan oleh publik. Jadi jangan digunakan debat ini hanya sekedar untuk mematikan pihak lawan, untuk membunuh pihak lawan. Tetapi harusnya setiap cawapres berkomitmen publik itu menikmati debat, kemudian mendapatkan literasi informasi yang cukup terkait dengan masalah siapa pemimpin yang layak untuk dipilih ke depan. Sekali lagi, kalau kemudian setiap cawapres ingin membuktikan keunggulan dirinya dengan membunuh pihak yang lainnya, ini yang akan memunculkan suasana di dalam ruang publik itu bukan lagi kondusif untuk sebuah literasi politik publik, literasi publik masyarakat. Tetapi yang terjadi adalah membangun karakter-karakter kepada masyarakat yang lebih luas untuk kemudian membunuh yang lainnya. Kata membunuh di sini tentu saja kita berpikiran bukan membunuh secara fisik, tetapi adalah mematikan potensi-potensi lawan. Kalau ini terjadi dalam ruang publik, apa yang terjadi? Masyarakat yang ada di bawah akan kemudian bisa berperilaku lebih dari itu. Memicu konflik horizontal, kemudian memaki-maki lawan, dan kata-kata yang tidak sopan itu akan mewarnai ruang publik itu. Saya harapkan tidak ada kata lagi jebakan kecuali pertanyaan yang disusun, yang dinarasikan dalam rangka menggali konsistensi pemikiran lawan. Baik, dari saat Pak Anang menjelaskan, ini Mas Ilham dan Mas Dadan ngangguk-ngangguk sepertinya tadi sambil bilang betul. Lalu bagaimana kemudian dampaknya, sentimen yang muncul terkait dengan jebakan, pertanyaan jebakan yang mematikan lawan, nanti dibahas usai jeda ya Mas Dadan. Pemirsa tetaplah bersama kami di live event Debat Cawapres 2024. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.